Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PAI Pejuang PPG, kita bahas soal Prioritas PPG PAI tahun 2024 beserta pembahasannya sesuai dengan kisi-kisi. Adapun yang kita bahas pada kali ini yaitu tentang bank. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya menganalisis tentang bank, rente, dan fee dalam ajaran Islam. Nah, di sini ada bahan kajiannya, subbahan kajian, indikator esensial, kemudian taksonomi belumnya C3, C4, C5, atau C6, dan tingkatannya ada middle, sedang, maupun sulit ya. Mudah, sedang, atau sulit. Nah, ini Bapak Ibu, yaitu kita bahas tentang bank, rente, dan fee. Baik, adapun indikatornya, disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia. Mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank syariah. Di sini taksonomi belumnya itu C5, adapun tingkatannya itu sedang. Berikut Bapak Ibu soal yang kita bahas kali ini. Nomor 1, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Berikut adalah ciri-ciri bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional. Kecuali, sekali lagi Bapak Ibu, yang ditanyakan adalah ciri-ciri bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional. Kecuali A. Menghimpun dan menyalurkan dana dengan sistem bagi hasil. B. Bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif. C. Bebas dari hal-hal yang rusak, ilegal, atau tidak valid. D. Tidak hanya mendanai kegiatan bisnis yang legal. Nah, dari penjabaran soal nomor 1 ini dan pertanyaannya yaitu ciri-ciri bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional dan di sini yang dikecualikan. Jadi jawaban nomor 1 adalah D. Tidak hanya mendanai kegiatan bisnis yang legal. Sekali lagi nomor 1 di sini adalah yang dikecualikan. Lanjut soal nomor 2. Prinsip bank syariah dengan memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung ataupun rugi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini bisa saya garis bawahi dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Prinsip syariah tersebut adalah A. Wadiah, B. Mudorobah, C. Musyarakah, D. Murobahah. Nah, untuk menjawab nomor 2 ini kita bahas terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi di sini ada prinsip syariah pada bank syariah diantaranya ada beberapa ya. 1. Wadiah, yaitu titipan uang, barang, dan surat-surat berharga. Mudorobah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana dengan memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil baik untung ataupun rugi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. C. Musyarakah atau syirkah, yaitu pihak bank dan pengusaha sama-sama mempunyai andil saham pada usaha patungan. 4. Murabahah, jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Kemudian yang nomor 5, qard hasan, yaitu memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama para nasabah yang memiliki deposito di bank Islam. 6. Ijarah, yaitu akad sewa menyewa antara 1 atau 2 orang atau antara satu lembaga dengan lembaga lain berdasarkan prinsip syariah. 7. Hiwalah, yaitu akad perpindahan utang dari si A kepada B atau C yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, Bapak Ibu, di sini yang menjadi pertanyaan adalah perjanjian bagi hasil, nah baik untung ataupun rugi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu sesuai dengan penjelasan prinsip syariah. Nah, di sini dari beberapa ini yang paling tepat yaitu diantaranya nih perjanjian bagi hasil dan baik untung maupun rugi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi nomor 2
Jawaban yang tepat adalah B. Mudharabah. Soal nomor 3, lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Nah, lembaga tersebut adalah A. Bank syariah, B. Bank konvensional, C. Bank perekonomian rakyat, D. Koperasi. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab nomor 3 ini sudah saya blok ya. Nah, ini menjadi salah satu kata kuncinya untuk bisa menjawab soal nomor 3 ini, yaitu untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan pada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi atau penanaman modal. Nah, di sini yang paling urgent juga yaitu dengan sistem bunga. Nah, lembaga tersebut adalah yaitu B. Bank konvensional. Soal nomor 4, lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Lembaga tersebut adalah A. Bank syariah, B. Bank konvensional, C. Bank perkreditan rakyat, D. Koperasi. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab nomor 4 ini saya garis bawahi ya, dengan sistem tanpa bunga. Nah, jawaban yang tepat nomor 4 yaitu A. Bank syariah. Berikutnya, Bapak Ibu, di sini yaitu indikatornya yaitu disajikan deskripsi kasus peminjaman uang yang terjadi di satu masyarakat. Mahasiswa dapat menelaah jenis riba dan ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Di sini taksonominya itu C4, tingkatannya itu S atau sulit. Nah, baik, kita bahas Bapak Ibu soal nomor 1. Di antara ulama yang berpendapat bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat. Adalah A. Mustafa Azharko, B. A. Hasan, C. Majelis Tarjih Muhammadiyah, D. Yusuf Qaradawi. Nah, untuk menjawab nomor 1 ini kita bahas terlebih dahulu Bapak Ibu, yaitu 4 kelompok ulama yang berpendapat tentang riba. Mustafa Azharko yaitu riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif. Kemudian 2, Hasan, bahwa bunga bank atau rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Kemudian yang nomor 3, Majelis Tarjih Muhammadiyah, bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara subhat, belum jelas keharamannya. Yang keempat yaitu Yusuf Qaradawi, bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat. Nah, kemudian ulama yang sependapat Abu Zahra, Abu A'la al-Mududi, Abu al-Arabi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan nomor 1 di sini, Bapak Ibu, bahwasanya dalam yang bisa digarisbawahi itu dalam keadaan darurat, Bapak Ibu. Nah, sedangkan 4 kelompok ulama ini yang sesuai dengan pertanyaan nomor 1 yaitu, nah di sini ya, dalam keadaan darurat, yaitu D. Yusuf Qaradawi. Nomor 1 jawabannya D. Lanjut, soal nomor 2. Berikut ini dampak negatif riba menurut Said Sabik kecuali A. Dapat menimbulkan potensi permusuhan, B. Berpotensi untuk melahirkan mental hidup mewah atau pemboros, C. Menjadi penyemangat diri untuk giat bekerja, D. Menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha yang tak ubahnya seperti benalu, pohon parasit yang nempel di pohon yang lain. Nah, kita bahas terlebih dahulu Bapak Ibu ya, yaitu dampak negatif riba menurut Said Sabik. Nah, di sini diantaranya dapat menimbulkan potensi permusuhan, berpotensi untuk melahirkan mental hidup mewah atau pemboros, menjadi pemalas yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha yang tak ubahnya seperti benalu, atau pohon parasit yang nempel di pohon yang lain. Nah, di sini yang dikecualikan berarti jawaban yang tepat yaitu C. Menjadi penyemangat diri untuk giat bekerja. Kemudian Bapak Ibu,
Soal berikutnya yaitu indikatornya, diberikan narasi konseptual tentang fee. Dari para ahli atau ulama fikih, mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum memberikan dan menerima fee dalam ajaran Islam. Ini taksonomi C5, tingkatannya itu sedang. Nah, baik Bapak Ibu, kita bahas soal berikutnya. Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memberi dan menerima fee. Bagi kelompok ulama yang mengharapkan bunga bank, maka memberi dan menerima fee termasuk A. Perbuatan maslahat karena sangat dianjurkan. B. Perbuatan balas jasa, hukumnya sunnah. C. Kegiatan tolong-menolong, hukumnya sunnah. D. Perilaku riba dan haram hukumnya. Nah, ini jawabannya D, Bapak Ibu. Nah, penjelasannya, fee berarti itu kelebihan, yaitu dengan mengambil manfaat dari sebuah transaksi utang piutang. Tegasnya, ulama menganggap fee adalah riba, meskipun fee itu digunakan untuk dana operasional. Sekali lagi, Bapak Ibu, nomor 1 jawabannya yaitu D. Demikian, Bapak Ibu, penjelasan atau latihan soal beberapa yang kita bahas. Bantu yuk channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.